Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana prediksi BMKG tentang cuaca ekstrim beberapa hari ke depan telah bergabung dari luar studio Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Bu Korita. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korita, ini dari peta banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kami memperoleh dari BMKG bahwa memang ini diprediksi ada warna kuning, warna hijau, dan juga warna merah. Dan ini per tanggal 24 Februari 2021. Bagaimana membaca peta ini, Bu Korita? Betul Mbak, jadi ini kami mulai dari tanggal 22. Di situ terlihat seluruh wilayah Jabodetabek warna hijau. Artinya secara umum wilayah Jabodetabek pada tanggal 22 hingga 23 Februari akan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Jadi ini ada jeda intensitas ringan. Namun kemudian di tanggal 23 mulai malam hari diprediksi terjadi peningkatan intensitas hujan, terutama di wilayah barat daya, ditandai dengan warna kuning dan orange, ya, barat daya dan bagian tenggara ini ke arah Bogor. Di situ peningkatan intensitas hujan mulai terjadi hingga mencapai intensitas sedang. Itu tanggal 23 malam dan akhirnya tanggal 24 dikhawatirkan itulah puncaknya karena di situ terlihat warna merah tua adalah ekstrim dan memanjang dari arah barat daya ke arah pusat. Nah, ini yang sangat kami khawatirkan sesuai prediksi sebelumnya akan terjadi lagi hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan banjir. Baik, artinya potensi banjir susulan yang dikhawatirkan oleh warga di Jabodetabek ini masih berpotensi terjadi tepatnya tanggal 24 begitu ya prediksi dari BMKG? Benar, dimulai 23 malam hingga dini hari itu mulai awal startnya ya. Kemudian semakin memuncak di tanggal 24 mencapai ekstrim. Demikian. Kemudian tanggal 25 mulai mereda kembali. 25 mereda, 26 meningkat lagi tetapi tidak se ekstrim di tanggal 24. Oke. Artinya bahwa puncak itu akan terjadi di tanggal 24 sepanjang musim penghujan mulai dari akhir tahun pada 2020 lalu begitu ya. Jadi ancaman banjir ini cukup besar sebetulnya. Demikian, itu yang kami khawatirkan. Maka perlu segera kami ulang lagi. Sebetulnya kami sudah menyampaikan weekend yang lalu dan ini dari pemodelan semakin nyata bahwa akan terprediksi hujan yang ekstrim, yang lebih ekstrim dari kejadian yang kemarin. Begitu. Baik, Bu, kemudian begini, ketika puncak itu memang diprediksi pada tanggal 24 nanti. Nah, lalu kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, sebetulnya seberapa besar curah hujan yang berpotensi terjadi pada puncaknya tadi tanggal 24? Apakah akan sama seperti tahun 2020 lalu yang kita mengalami banjir yang cukup meluas di wilayah Jabodetabek dan cukup lama juga untuk bisa surutnya? Ini sangat sulit untuk membandingkan ya, karena ini juga sifatnya masih prediksi. Namun kalau melihat hasil prediksi ini dikhawatirkan persoalannya saat ini tuh sudah banjir, kondisinya itu sudah jenuh air, ya, dengan intensitas sedang saja atau lebat saja itu dampaknya bisa serius, apalagi sangat lebat dan ekstrim. Starting condition-nya itu berbeda. Kalau tahun lalu itu kan awalnya kan tidak sejenuh sekarang. Saat peristiwa 2019-2020 itu kondisi awalnya tuh tidak sejenuh kondisi saat ini yang sudah mengalami banjir. Nah, jadi dampaknya dikhawatirkan skenario terburuk, dampaknya bisa kurang lebih sama seriusnya dengan tahun lalu.
karena kondisi awal yang saat ini sudah terlanjur banjir dan tergenang di mana-mana. Itu, Sama Mbak. seriusnya atau Jadi lebih dampaknya. berpotensi parah, Bu Korita? Kalau memang tadi Anda katakan Ya, bahwa daya kita- tampungnya saja sudah berbeda awalnya begitu untuk tahun ini. Nah, jadi dalam hal mitigasi bencana kami tidak bisa seakurat itu, Mbak. Tetapi adalah skenario terburuk kurang lebih sama dengan tahun lalu, dan kalau kita lalai, lengah, bisa lebih parah dampaknya ya, bukan hujannya. Oke. Nah, sehingga kami mulai Sabtu yang lalu, sebenarnya kan sudah memprediksi Sabtu yang lalu, ini sudah disiapkan langkah mitigasinya, Mbak. Langkah mitigasinya ini kami siapkan teknologi modifikasi cuaca, yaitu dipaksa awan itu untuk turun di laut. Jangan turun di atas puncak atau di kota di Jabodetabek. Ini yang sedang Oke. disiapkan bersama TNI, BNPB dan BPPT, Mbak. Oke, nah Bu Korita, ini kita ada tayangan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kita simak bersama. Tadi sampaikan di dalam paparan sebelumnya bahwa kita bersiap untuk menghadapi musim hujan yang sekarang ini curah hujannya tahun-tahun terakhir ini makin hari makin intensif. Nah, cara kita bekerja adalah sesudah hujan turun. Karena kita tidak bisa bekerja sebelum hujannya turun. Jadi kalau mencegah, bukan mencegah hujannya tidak sudah turun. Lalu ada satu hal, Mas Wahyu, yang sering terlewatkan dalam pembicaraan. Kalau kita dengar ada berita gempa, hampir selalu kita tanya berapa skala Richter. Lalu dari situ lihat dampaknya. Tapi kalau hujan, lalu tanyanya tahun. Seakan-akan tiap tahun itu hujan sama. Padahal seperti juga gempa. Tahun, ya? Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah berapa curah hujannya. Dari situ ditakar dampaknya. Jadi bukan hujan tahun berapa, dampaknya bagaimana, tapi curah hujannya. Sama seperti gempa. Berapa skala Richter. Bila skala Richternya 3 atau 4, lalu semua gedung hancur, berarti ini yang bikin gedung bermasalah nih. Gitu. Tapi bila skala Richternya 9, 10, lalu hancur, ya memang kekuatannya besar. Nah, sekarang saya Jadi sampaikan di parameternya, Jakarta. Mas Anies, Anda ingin mengatakan begitu ya, penyebabnya, parameternya apa? Tapi bedanya kalau gempa kan tidak bisa Bukan. diprediksi, tetapi hujan, curah hujannya bisa Sama. diprediksi jauh-jauh hari. Tidak bisa juga. Kalau saya teruskan sedikit. Jadi ketika kita bicara hujan, maka kita lihat kapasitas. Sama seperti air, Mas. Kalau air 1 gelas, itu 200 cc. Kalau dituangin air 500 cc, ya tumpah. Mau diapain juga pasti tumpah. Gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat di Jakarta, sistem drainase kita itu didesain untuk bisa menampung curah hujan sampai dengan 50 mm, dan ada yang bisa sampai dengan 100 mm. Jadi kira-kira Mas Wahyu antara 50 sampai 100. Bila curah hujannya di bawah angka itu, maka tidak boleh banjir, tidak boleh ada genangan. Karena itulah kapasitas daya tampung kita, bukan? Ya. Nah, sekarang yang terjadi beberapa tahun ini, itu curah hujannya melampaui kapasitas. Seperti kemarin misalnya. Kemarin itu curah hujannya 226. 2 kali lipat kapasitas sistem drainase kita. Baik, Bu Korita, kalau tadi kita simak bersama ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Satu diantaranya adalah bahwa ini adalah dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga harus dilihat berapa curah hujan yang terjadi sekarang, begitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa tidak bisa memprediksi hujan. Lalu bagaimana kerja BMKG selama ini kan memang memprediksi hujan, Bu? Bagaimana sebetulnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat? Kami sebetulnya selalu berkoordinasi, bahkan saat terjadi hujan ekstrim yang dini hari 3 hari yang lalu, itu saya bersama beliau itu standby, jam 00 terus komunikasi, terus memantau, mengawasi ya, seperti itu. Dan saat ini kami pun sedang berkoordinasi untuk menyiapkan teknologi modifikasi cuaca, dimulai sejak Jumat Sabtu yang lalu ini bergabung ya, ada BNPB, BPPT, BMKG, pemerintah daerah sedang berupaya bagaimana menembak ini awan-awan yang nantinya akan lahir tanggal 23 malam atau mulai tanggal 23 itu kita jaga, kita tembakin awan itu jangan sampai berkembang menjadi cumulonimbus.
Begitu. Baik Bu Korita, sebelum kita bahas soal modifikasi cuaca yang sudah disiapkan, artinya bahwa memang koordinasi itu dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan BMKG. BMKG tidak bekerja sendirian, ini sudah bersama-sama dilakukan gitu ya. Tidak ada klaim bahwa tidak ada istilahnya curah hujan tidak bisa diprediksi. Ini sudah terprediksi dari awal. Ya, sebetulnya ya kami beberapa kali diskusi bersama itu, saya yakin semuanya sudah memahami dan ini semuanya sudah bersiap. Termasuk Pak Gubernur juga sudah bersiap-siap. Baik. Sebetulnya beliau sangat memperhitungkan ini. Sebetulnya demikian, ya. Artinya mitigasi bencana pun harusnya memang sudah dilakukan sejak awal begitu ya. Bahkan tadi pembahasan terkait dengan modifikasi cuaca juga sudah menjadi salah satu pertimbangan begitu ya, Bu Korita? Iya, iya. Sejak Oktober kami siapkan, iya. Baik, nah yang menjadi pertanyaan kemudian adalah tadi dikatakan bahwa curah hujannya yang harus dibandingkan. Kalau dibandingkan dengan 2020, puncaknya itu berapa Bu tahun 2020 dengan saat ini yang diprediksi nanti tanggal 24? Puncaknya itu kira-kira di kisaran angka berapa? Karena kalau tadi dikatakan di kisaran 226 ya sudah terjadi begitu ya. Tapi puncaknya nanti apakah akan sama seperti 2020 yang di angka 377 kalau saya tidak salah? Betul, di tahun 2020 itu 377, saat ini sementara masih 260-an sekian, 260-an sekian. Nah, ini yang kami prediksi untuk tanggal 24 itu di atas 150. Kami belum mampu mengatakan secara akurat menjadi berapa milimeternya itu belum bisa, Mbak. Tapi di atas 150 itu kan bisa 200, tapi bisa 300, bisa 400 kan. Nah, itu yang kami jaga jangan sampai terjadi. Dipaksa itu tidak terjadi, sebelum bertambah awannya kita paksa untuk turun sebagai hujan. Demikian. Oke. Tapi artinya masih berpotensi dengan angka yang sama seperti 2020 di kisaran 377 sampai dengan 400 tadi ya Anda tekankan. Itu skenario terburuk ya. Baik. Jadi kita nggak bisa akurat ya. Kita harus bersiap skenarionya yang paling buruk. Demikian. Semoga kejadiannya tidak seperti itu. Baik, Demikian, itu jadi harapan kita bersama. Baik, kita harapkan semoga Betul, memang Mbak. curah hujan yang diprediksi nanti akan terjadi tanggal 24 tidak separah seperti tahun 2020 lalu dan tentunya juga upaya mitigasi yang segera dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bisa meminimalisir risiko ataupun juga dampak dari banjir yang berpotensi terjadi. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.